Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan, menjelaskan tugas dari analisis laporan keuangan yang beranggotakan Muhammad Farkas Solfi dengan saya sendiri, kemudian ada Reza Pahlevi, ada Zaidan Al-Zaki, ada Rizky Ahmad Haikal. Lanjut, berikut adalah contoh dari catatan transaksi keuangan perusahaan triple A pada tahun 2019. Oke, lanjut Nah, pertama-pertama yang harus kita cari terlebih dahulu itu ada laporan laba rugi dari perusahaan triple A di tahun 2019. Yang harus kita cari terlebih dahulu itu adalah, pendapatan. Eee, Pendapatan ini terbagi menjadi penjualan. Nah, penjualan ini, senilai 2.311.000.000.000, kemudian HPP itu sebesar 1.340.404.8.270.000. Nah, untuk mencari HPP ini kita harus mengkalikan, penjualan dengan HPP, 58,157% dikali dengan penjualan sebesar 2.311.000.000 yang hasilnya 1,1.344.8.270.000. Kemudian laba kotor itu, penjualan dikurang HPP menjadi menjadi totalnya 966.991.730.000. Kemudian yang kita cari itu ada biaya. Nah, di sini ada biaya administrasi sebesar 100 miliar, ada biaya sewa mesin sebesar 86 miliar, kemudian biaya penyusutan mesin. Nah, biaya penyusutan mesin ini sebesar 5%, itu dikalikan dengan mesin sebesar pendapatan mesin sebesar 1,800 triliun. Hasilnya itu sebesar 90 miliar. Kemudian ada biaya bunga sebesar 141 miliar, kemudian dijumlahkan semuanya total biaya itu ada 417 miliar. Nah, laba sebelum pajak itu total pendapatan dikurang total biaya sebesar 549.991.730.000. Kemudian, pajak pajak itu 34%, kemudian 34% dikalikan, ke laba sebelum pajak yang 549.991.730.000, total jadi 186.987.188.200. Kemudian, laba sebelum pajak, untuk mencari laba setelah pajak, itu laba sebelum pajak dikurang pajak. Jadi total 362.994.541.800. Oke, lanjut. Next. Oke. Selanjutnya di sini ada neraca, yaitu yang pertama ada aktiva. Nah, aktiva ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada aktiva lancar. Di sini dalam aktiva lancar itu ada kas berupa 98 miliar ribu rupiah. Dan selanjutnya yaitu ada piutang dagang yang berjumlah 188 miliar rupiah. Dan ada persediaan barang dagang sebesar 422.422 miliar rupiah,
dan investasi saham sebesar 952 miliar rupiah. Dan jumlah aktiva lancar itu sebesar totalnya 708.952 miliar rupiah. Nah, selanjutnya ini ada aktiva tetap, yaitu yang pertama itu ada mesin dan peralatannya sebesar 1.800.000 rupiah. Selanjutnya ada tanah dan bangunan, yaitu sebesar 1.180.000 rupiah, dan jumlah aktiva tetap sebesar 2.880.000 rupiah, dan total aktiva sebesar 3.588.952 rupiah. Dan adapun selanjutnya yaitu ada pasiva. Pasiva ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada kewajiban lancar, ada kewajiban jangka panjang, dan ekuitas. Nah, yang pertama ini ada kewajiban lancar. Di sini ada hutang dagang yaitu sebesar 344 miliar rupiah, dan hutang sewa sebesar 196 miliar rupiah. Jumlah kewajiban lancar sebesar 540 miliar rupiah. Dan di sini juga ada kewajiban jangka panjang, yaitu hutang hipotek sebesar 457 miliar rupiah. Jumlah kewajiban jangka panjang sebesar 457 miliar rupiah. Dan total kewajibannya sebesar 997 miliar rupiah. Dan selanjutnya yaitu ada ekuitas. Yang pertama itu ada laba ditahan sebesar 693.940 miliar rupiah. Dan yang kedua ada laba ditahan 2 sebesar 697.340 miliar rupiah. Dan modal akhir sebesar 1.199.720.952 rupiah. Dan jumlah ekuitas sebesar 2.591.952 rupiah. Dan total pasiva sebesar 3.588.952 rupiah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zaidan. Oke. Yang selanjutnya ada ratio likuiditas. Current ratio sama dengan current aset dibagi current liabilitas sama dengan 708 miliar 952 rupiah dibagi 540 miliar rupiah sama dengan 0,31%. Selanjutnya ada cash ratio sama dengan cash ditambah cash equivalence dibagi current liabilitas sama dengan 98 miliar rupiah ditambah 964 rupiah dibagi 540 miliar rupiah sama dengan 98.000 miliar 952 rupiah dibagi 540 miliar rupiah. Hasilnya 0,18 triliun rata-rata. Quick ratio sama dengan cara menghitung itu kurang aset dikurang
Laventoris dibagi current liabilitas sama dengan 708 miliar rupiah, 708 miliar 952 rupiah dikurang 422 miliar rupiah dibagi 540 miliar rupiah sama dengan 286 miliar 952 rupiah dibagi 540 miliar rupiah. Hasilnya itu 52 triliun rupiah. Next. Selanjutnya itu ada rasio leverage. Di sini jenisnya ada debt to equity ratio. Cara menghitungnya total liabilitas dibagi total ekuitas sama dengan 997 miliar rupiah dibagi 1.199.720.952 rupiah. Hasilnya itu 83 triliun. Dan yang selanjutnya ada debt to total asset. Cara menghitungnya total liabilitas dibagi total aset. 997 miliar rupiah dibagi 3.588 miliar rupiah. Hasilnya 28 triliun rupiah. Next. Oke, selanjutnya di sini ada rasio aktivitas ya. Rasio aktivitas itu juga ada meliputi dari total aset turnover ratio dan juga yang kedua ada inventory turnover ratio. Yang pertama itu ada total aset turnover ratio, itu rumusnya itu aset dibagi total aset. Aset ini setelah dipelajari juga sama dengan penjualan itu ada di ada di laporan laba rugi itu totalnya itu 2.311 miliar dibagi itu total aset itu 3.588 miliar itu hasilnya itu 0,64%. Lalu yang kedua ada inventory turnover ratio. Itu di sini ada rumusnya sales dibagi inventory, itu sales juga sama dengan itu penjualan. Dan juga inventory itu sales itu ada di penjualan, itu ada di laporan laba rugi, sedangkan di inventory itu sama dengan persediaan barang-barang, itu ada di laporan neraca. Terus ada pembagiannya. Lalu di sini sales itu berjumlah 2.311 miliar itu dibagi 422 miliar itu. Jadi totalnya itu 5,47%. Di next. Nah. Lalu di sini yang terakhir ada rasio profitabilitas ya. Itu di mana itu ada meliputinya ada 4. Yang pertama ada turn of asset atau ROA biasa disebutnya. Dan juga ada yang kedua itu ada REO, disebutnya itu turn on equity. Lalu yang ketiga ada gross profit margin dan terakhir ada net profit margin. Di sini yang pertama menjelaskan itu tentang ROA, turn of assets. Itu ada net income dibagi total aset. Net income itu sama juga dengan laba setelah pajak, itu ada di laporan laba rugi. Itu sama dengan
362 triliun 944 miliar 541.800 itu dibagi total asetnya itu 3 triliun 588 miliar. Itu hasilnya itu 0,10%. Lalu yang kedua ada return on equity atau REO. Itu ada net income yang tadi sudah saya sebutkan itu sama dengan laba setelah pajak, dan juga ada dibagi total common equity itu sama dengan modal akhir, juga terdapat di laporan raca itu di sini. Lalu setelah kita dapat hasilnya itu net income itu berjumlah 362 triliun 362 miliar 944.541.800 itu dibagi 1 triliun 199 miliar 720.952.000 itu totalnya itu 0,30%. Di sini ada yang ketiga ya, ada gross profit margin, itu ada EBIT dibagi sales. EBIT juga ini sama dengan laba sebelum pajak, itu ada di laporan laba rugi, dan juga dibagi sales tadi itu sama dengan penjualan. Itu jadinya 849 miliar 991.730.000 itu dibagi 2 triliun 311 miliar itu totalnya itu 0,24%. Yang terakhir ini ada net profit margin, itu net income dibagi dengan sales, itu net income sama dengan laba setelah pajak, dan juga sales itu ada penjualan. Sini totalnya juga hampir rata-rata sudah disebutkan yang tadi, itu berjumlah 362 miliar 954.541.800 dibagi 2 triliun 311 miliar itu totalnya menjadi 0,16%. Ini bisa di next. Nah. Oke, itu cukup sekian presentasi dan juga perhitungan dari kelompok kami. Mungkin jika ada rumus yang salah ataupun ada kekeliruan dalam mengerjakannya, mungkin kami mohon maaf. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.